أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. Puji dan syukur kita panjatkan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan anugerah nikmat iman dan Islam, nikmat kesehatan lahir batin, nikmat panjang umur, sehingga kita dapat melaksanakan kewajiban-kewajiban dan kesunahan-kesunahannya. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya sampai akhir zaman. Alhamdulillah, pada malam ini malam yang cerah, mudah-mudahan kita diberikan kesehatan lahir batin, panjang umur, karena sekarang musim hujan, musim batuk dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah melindungi kita semuanya dari segala macam penyakit dan mara bahaya. Kita lanjutkan gaji kita yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, yaitu Al-Babul Khamisu fi Fadilatil Iman. Bab yang kelima menerangkan tentang keutamaan iman. Iman ini harus dijaga, jangan sampai iman ini lepas begitu saja, terutama akhir hayat kita. Jangan sampai iman kita melayang, ya, sehingga kita bisa su'ul khotimah. Banyak orang yang mendambakan husnul khotimah tapi tidak mempertahankan keimanannya, ya. Bagaimana dengan pertahankan keimanan, yaitu melaksanakan perintah Allah, ya, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Insya Allah imannya akan terjaga sampai akhir hayatnya, bisa mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, ya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al imanu ma'rifatun bil qalbi wa qaulun bil lisani wa amalun bil arkani. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, al imanu ma'rifatun bil qalbi. Iman itu mengenal Allah di dalam hati. Jadi kita yakin dengan adanya Allah, yakin dengan semua af'alnya Allah, perbuatan Allah, ya. Itu namanya keimanan, adanya dalam hati kita, ya. Ada juga yang diucapkan itu menguatkan dengan kalimat syahadat, ya. Wa qaulun bilisani, dan diucapkan dengan lisan, yaitu tadi mengucapkan syahadat dan sebagainya, ya. Wa amalun bil arkan, dan dikerjakan oleh seluruh anggota badan kita, ya. Jadi iman itu mengenal Allah di dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan dikerjakan, diamalkan dengan anggota tubuh kita, yaitu melaksanakan perintah sholat, ya, melaksanakan ibadah haji dengan pekerjaan dan juga puasa dan sebagainya, ya. Wa qala alaihi salatu wasalam, dan telah bersabda Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al imanu uryanun wa libasuhu taqwa wa zinatuhul haya'u wa samratuhul ilmu. Rasul bersabda, al imanu uryanun, iman itu telanjang, ya, kosong, masih kosong. Wa libasuhu taqwa, dan pakaiannya adalah takwa, ketakwaan kita. Jadi percuma ngaku iman tapi tidak bertakwa, ya. Imannya semu.
Jadi dibuktikan dengan takwa. Apa arti takwa? Menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Namanya takwa. Itu sebagai pakaian keimanan adalah takwa. Wazinatuhu al-haya'u. Dan hiasan iman itu rasa malu. Malu kepada Allah, ya, malu maksiat kepada Allah, ya. Ada rasa malu kepada makhluk, malahan kepada orang lain. Kita berbuat maksiat, ya, orang lain tahu, maka aib kita akan terbongkar, ya. Jadi iman itu perhiasannya rasa malu. Jangan sampai kita maksiat terang-terangan, ya, bulan Ramadan misalnya terang-terangan nggak puasa, dia tidak punya rasa iman, rasa malu nggak ada sama sekali di hadapan Allah, ya. Atau tidak sholat, ya, tidak merasa malu pada Allah, telah memberikan kehidupan dia, ya, diberikan sehat badannya, diberikan rizki, ya, diberikan segala macam lah, ya, tapi tidak melaksanakan perintah Allah. Harus malu pada Allah, ya, yang Allah telah memberikan napas sejak kita bayi sampai sekarang. Coba kalau kita pakai gas oksigen, berapa miliar harus kita bayar, ya. Kita alhamdulillah napas masih kita bisa, ya. Coba seandainya Allah tarik napas kita 10 menit saja, kelagapan itu, ya, bisa pingsan. Kalau napas kita dicabut oleh Allah 10 menit saja tidak bisa bernapas, langsung dibawa ke rumah sakit, di oksigennya berapa mahal itu kan, kalau misalnya sampai supaya kita bisa bernapas, ya, sengaja mempertahankan, ya, nyawa dengan ongkos yang mahal, bayar rumah sakit dan sebagainya. Kita alhamdulillah, ya. Jadi rizki yang tidak disyukuri, banyak orang tidak mensyukurinya. Rizki bisa bernapas itu kan, ya, disangkanya bukan rizki, ya. Jadi disangka orang itu bahwa rizki adalah berupa materi, uang, benda dan sebagainya. Padahal seandainya orang tidak diberikan napas oleh Allah, walaupun rizkinya banyak, jadi rebutan anak istrinya, ya. Alhamdulillah kita diberikan rizki bisa bernapas, ya. Jangan sampai kita kufur nikmat, ya, dengan yang Allah berikan yang terkecil menurut kita tapi besar, ya. Seandainya itu kan napas ini kan dianggapnya kecil, remeh, ya. Padahal ketika dicabut beberapa menit saja itu sangat berpengaruh terhadap kehidupan kita. Napas ini, ya, bisa bernapas. Wasamratuhu al ilmu, dan hasilnya, buahnya iman adalah ilmu, ya. Jadi ini termasuk thalabul ilmi, ya, walaupun hanya mendengarkan, ya. Ini thalabul ilmi itu luar biasa. Sebagaimana sabda Kangjeng Nabi Muhammad SAW, thalabul ilmi sa'atan khairun min qiyami lailatin. Mencari ilmu 1 saat atau 1 jam, pahalanya lebih baik daripada sholat semalam suntuk. Kita mampu nggak sholat semalam suntuk? Nggak mampu. Tapi dengan thalabul ilmi, maka kita seperti orang yang mampu melaksanakan sholat semalam suntuk. Dan 1 hari kita belajar, pahalanya luar biasa. Sebagaimana sabdanya, thalabul ilmi yauman khairun min siyami salasati asyurin. Mencari ilmu 1 hari, pahalanya lebih baik daripada puasa sunat 3 bulan berturut-turut. Kita tidak mampu puasa sunat 3 bulan berturut-turut, tapi dengan ngaji 1 hari, hanya mendengarkan saja, maka pahalanya lebih baik daripada orang yang berpuasa 3 bulan berturut-turut, ya. Satu lagi. Wa qala alaihi salatu wassalam, la imana liman la amanata lahu, ya. Rasul bersabda, la imana, tidak dikatakan orang itu beriman, liman la amanata lahu, ya, bagi orang yang tidak memegang alamat, yang tidak memegang amanat, ya, mohon maaf, ya. Jadi tidak dikatakan orang itu beriman, ya, apabila orang tersebut tidak memegang amanat, ya.
Jadi jangan sampai kita diberikan amanat tapi disia-siakan amanat, baik di kantor atau di masyarakat, diberikan kepercayaan supaya diberikan amanat tapi hianat, ya, tidak menjalankan amanat. Termasuk termasuk diri kita pun diberikan amanat Allah, ya, supaya kita mengerjakan apa yang diperintahkan, ya, amanat, sehingga orang-orang yang memegang amanat akan mendapatkan keberuntungan, yang mudah melaksanakan ibadah, tidak dikejar dosa. Seandainya orang berbuat curang, kan dia merasa berdosa sehingga dikejar dosa, merasa ketakutan. Orang-orang yang korupsi, ya, kadang nggak tenang hidupnya karena melihat polisi pun merasa takut dan sebagainya. Para penjahat coba lihat polisi ketakutan, kalau kita mah enggak, gitu kan, ya. Jadi tidak dikatakan orang yang beriman, ya, apabila tidak memegang amanat, ya, tidak memegang amanat yang diberikan oleh orang lain. Mudah-mudahan manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.